Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu lanjut untuk mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga untuk kedepannya dipertahankan ya anak-anak agar dari kalian tidak ada yang tertinggal pelajaran nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin kalian mengingat materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks ceramah, Ibu. Benar, kita membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks ceramah. Ada yang ingin berpendapat, apa itu teks ceramah? Saya, Ibu. Ya, silakan, Meme. Teks ceramah ialah karangan berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, nasihat-nasihat, atau pengetahuan untuk disampaikan pada khalayak ramai. Benar. Untuk unsur-unsur dari teks ceramah, apakah ada yang masih ingat? Ada berapa unsur-unsur dari teks ceramah dan apa saja unsur-unsurnya? Saya, Ibu. Ya, Elin, silakan. Oke, jadi unsur-unsur teks ceramah itu ada 5, Ibu, yaitu penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Benar sekali. Benar ya anak-anak yang sudah disampaikan oleh teman kalian mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks ceramah. Untuk materi sebelumnya, jangan lupa dibaca-baca kembali agar saat ujian nanti tidak ada yang terlupa. Baik, sebelum Ibu memulai penjelasan materi kita pada hari ini, Ibu akan membaca terlebih dahulu untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Untuk indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi serta menganalisis isi dan struktur dalam teks ceramah, dan mengidentifikasi serta menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Untuk tujuan pembelajarannya itu, kalian diharapkan dapat mampu untuk mengidentifikasi serta menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah yang akan dibahas nantinya. Baik, sebelum kita akan memulai menganalisis, Ibu ingin kalian duduknya per kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya, sudah Ibu tampilkan di layar proyektor. Kalian bisa membacanya dan langsung berkumpul dengan teman-teman sekelompok kalian. Apakah sudah duduk per kelompok? Sudah, Bu. Baik, karena sudah duduk per kelompok, kita akan masuk ke materi yaitu menganalisis struktur dalam teks ceramah. Ada yang tahu struktur teks ceramah ada berapa? Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ada 3, Bu. Benar, ada 3. Struktur teks ceramah ada 3 ya anak-anak, yaitu ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, di sini sebelum Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menganalisis sebuah teks, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di layar, di sini Ibu memberikan contoh bagian pembuka, struktur bagian pembuka. Pada kalimat pertama, ini berisi salam pembuka, dan untuk kalimat kedua dan hingga terakhir itu merupakan kata pengantar. Nah, paragraf ini merupakan struktur pembuka dari teks ceramah. Kita lanjut pada contoh bagian isi. Nah, ini contoh bagian isi. Di sini Ibu mengambil teks ceramah yang bertema keagamaan. Ingat ya anak-anak, di bagian isi ini terdapat inti dan gagasan yang dimana tujuannya untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh penceramah. Nah, di sini yang sudah Ibu tampilkan yaitu berupa potongan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh penceramah. Lalu di bagian penutup, nah di bagian penutup ini, paragraf penutup ini untuk kalimat pertama yaitu merupakan simpulan dari apa yang sudah disampaikan pada ceramah sebelumnya. Lalu di bagian kedua merupakan ucapan permohonan maaf, dan di bagian ketiga hingga bagian keempat itu merupakan salam penutup. Baik, itu adalah contoh-contoh dari struktur teks ceramah yang
Ada, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, di sini tugas kalian yaitu menganalisis salah satu teks ceramah yang sudah Ibu tampilkan di depan ini. Kalian cari strukturnya dan kalian jelaskan. Nanti saat kalian sudah selesai berdiskusi, Ibu akan menunjuk 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Baik, untuk waktu diskusi Ibu kasih waktu 30 menit. Waktu diskusi dapat dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan di awal, akan ada 3 kelompok yang Ibu tunjuk untuk berpresentasi. Untuk kelompok pertama yang Ibu tunjuk yaitu kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Nah, untuk hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu kami menemukan satu struktur teks ceramah pada paragraf pertama. Pada teks yang sudah ditampilkan, paragraf pertama memuat struktur pembuka. Untuk memperjelas bahwa paragraf pertama struktur pembuka, di mana struktur bagian pembuka dibagi menjadi 2, yaitu terdapat salam pembuka dan kata pengantar. Pada kalimat pertama dan kedua merupakan bagian salam pembuka. Selanjutnya, pada kalimat ketiga merupakan bagian kata pengantar. Jadi, hasil analisis kelompok 1 yaitu salah satu struktur teks ceramah yaitu bagian pembuka terdapat paragraf pertama, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu tunjuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Untuk hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu kami menemukan struktur bagian isi yang terdapat di paragraf 2 hingga 5. Di bagian struktur isi juga dibagi menjadi 2, yaitu terdapat inti dan gagasan. Untuk inti dan gagasannya terdapat pada paragraf 4. Karena teks ceramah yang ditampilkan bertema keagamaan, maka inti dan gagasannya bisa berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, dalil, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi dari kelompok 4 yaitu mengenai struktur bagian terakhir atau bagian penutup. Untuk struktur bagian penutup terdapat pada paragraf 6 atau paragraf terakhir. Pada struktur penutup ini dibagi menjadi 3, yaitu simpulan, ucapan minta maaf, dan salam penutup. Paragraf terakhir hanya terdapat 2 bagian saja dalam struktur bagian penutup, yaitu simpulan dan penutup. Maka struktur ketiga yaitu struktur bagian penutup terdapat pada paragraf ke-6 atau paragraf terakhir. Baik, terima kasih kelompok 4. Sebelum dilanjut, Ibu ingin bertanya pada kelompok yang tidak berpresentasi, yaitu kelompok 2 dan kelompok 5. Apakah hasil diskusinya ada perbedaan dari kelompok yang sudah berpresentasi? Kurang lebih sama, Ibu. Baik, karena untuk hasil diskusi dari kelompok 2 dan kelompok 5 kurang lebih sama dengan yang berpresentasi, dan dapat Ibu simpulkan juga saat menyimak tadi, kalian sudah dapat memahami mengenai struktur dari teks ceramah itu sendiri, dan kalian juga dapat menganalisis. Jadi kedepannya jika kalian disuruh menganalisis lagi, kalian tidak bingung nantinya. Nah, sampai di sini dari materi yang sudah Ibu jelaskan, dari contoh yang sudah Ibu berikan, dan saat kalian analisis selalu berpresentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau tanya. Ya, silakan Dini. Nah, apa untuk membuat teks ceramah harus memperhatikan struktur, Bu? Dan kalau misalnya membuat teks ceramah tidak memperhatikan struktur itu bagaimana ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Dini. Untuk membuat teks ceramah harus memperhatikan struktur yang ada. Karena apa? Agar teks ceramah yang dibuat lebih tersusun dan pembaca yang membaca teks ceramah kalian akan mengetahui jika itu adalah teks ceramah. Dan jika kita membuat teks ceramah dengan memperhatikan struktur, pembaca atau pendengar akan paham apa yang disampaikan dalam teks ceramah tersebut. Seperti itu Dini, apakah dapat dipahami? Sudah, Bu. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, sebelum Ibu memberikan evaluasi kepada kalian, ada yang ingin menyampaikan simpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Sri. Jadi simpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks ceramah merupakan teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan memberikan nasihat-nasihat atau petunjuk kepada para pendengar. Nah, teks ceramah memiliki 3 struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka dibagi menjadi 2, yaitu salam pembuka dan pengantar. Lalu di bagian isi ada inti dan gagasan, dan di bagian penutup dibagi menjadi 3,
yaitu ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Itu Bu, simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Sri yang sudah menyampaikan simpulan kita pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian 5 soal yang harus kalian jawab. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan 5 soal yang harus kalian jawab. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Jika sudah selesai kalian menjawabnya, bisa segera kumpulkan ke Ibu. Nanti akan Ibu periksa terlebih dahulu. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Baik, untuk waktu pengerjaan dapat dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis, 5 menit sudah berlalu. Dan di sini sudah ada beberapa yang mengumpulkan ke Ibu. Dan saat Ibu cek jawaban dari kalian semua, alhamdulillah dari kalian dapat memahami mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dibaca-baca kembali ya anak-anak agar dari kalian tidak ada yang terlupa. Nah, karena waktu pembelajaran sudah habis, kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dan cara membuat teks ceramah. Lalu Ibu akan mengambil nilai kalian, yaitu nanti kalian satu persatu akan berceramah di depan kelas. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Paham Bu. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu memiliki motivasi untuk kalian, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan jadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan jadi pemilik masa depan. Itu untuk motivasi kalian pada hari ini. Baik, Ibu rasa cukup waktu pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.